Welcome to podcast si Masep. Salam profesi, salam profesi, salam profesi, Masep Jaya. Halo kawan-kawan profesi, kembali lagi dengan kami di podcast si Masep. Sore hari ini kita akan membahas dinamika kampus, khususnya dinamika kampus Universitas Tadulako. Sebelum lanjut, mungkin perkenalkan, nama saya Ilhami Musa. Saya selaku yang akan membantu atau menjadi semacam moderator lah di podcast pada sore hari ini. Kemudian di sebelah kiri saya adalah narasumber kita. Beliau adalah orang yang sudah merasakan dinamika kampus itu seperti apa. Jadi beliau adalah Kak Kalbi. Dia juga salah satu demisioner atau mantan pengurus di Masep. Dan beliau juga mantan pengurus atau sebagai Menteri Kajian Strategi dan Advokasi BEM Fakultas Pertanian. Jadi mungkin itu sudah menjadi salah satu bentuk bahwa beliau sudah merasakan dinamika kampus itu seperti apa. Mungkin untuk lebih jelasnya saya serahkan mungkin ke narasumber untuk perkenalkan diri. Ya. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh host kita. Cuma supaya lebih afdolnya saya akan jelaskan kembali. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kalbi. Saya kemarin di kepengurusan Himasep juga jadi pengurus di bidang advokasi sebagai anggota. Kemudian di kesempatan yang sama, teman-teman juga mempercayai saya sebagai Menteri Kastrat di BEM Fakultas Unpad periode 2021. Saya berasal dari Kabupaten Perigi Mutong. Biasa orang sering bilang itu Pantai Timur, Kecamatan Ampi Babo, Desa Sidode Timur. Jadi itu perkenalan singkat dari saya. Sudah lengkap. Jadi kalau teman-teman kawan-kawan profesi mau singgah di rumahnya Kak Kalbi, bisa untuk lanjutkan diskusinya kan. Mungkin untuk selanjutnya mungkin kan pembahasan kita pada sore hari ini itu mengenai dinamika kampus. Pasti teman-teman mau bertanya dinamika kampus itu apa kan? Nah, mungkin saya akan jabarkan sedikit apa itu dinamika kampus. Mungkin di dinamika kampus itu ada beberapa mungkin yang biasanya mahasiswa rasakan ketika khususnya mahasiswa yang berorganisasi kayak kita kan. Jadi antara mahasiswa dan birokrasi, antara mahasiswa dan organisasi. Jadi mungkin biar lebih jelasnya mungkin langsung saja saya tanyakan ke narasumber kita. Jadi menurut Kak Kalbi ini, pandangannya Kak Kalbi, dinamika kampus itu bagaimana dan apa sebenarnya? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya pikir ini pertanyaan yang cukup klasik dan sering juga ditanyakan oleh teman-teman mahasiswa. Berbicara soal dinamika kampus, sebenarnya setiap orang punya pandangan berbeda-beda terkait ini. Saya pribadi sebenarnya, sebelum kita lebih jauh berbicara soal dinamika kampus, sebenarnya kita cari tahu dulu sebenarnya apa ini dinamika kan? Ya. Kalau saya pribadi sebenarnya, yang saya ketahui soal dinamika ini yaitu perubahan. Kemudian jika dikaitkan dengan penjelasan apa sebenarnya dinamika kampus, ini sebenarnya proses pergerakan untuk melakukan perubahan, di mana prosesnya ini ada timbal baliknya sebenarnya dengan mahasiswa. Jadi manfaatnya sebenarnya ini pada akhirnya ke mahasiswa, itu dinamika kampus. Kemudian sebenarnya kalau menurut saya juga ada 3 faktor ini yang berkaitan dengan dinamika kampus. Yang pertama itu kebijakan dari kampus, kemudian dosen, dan terakhir organisasi. Kenapa saya katakan demikian? Yang pertama, kebijakan kampus. Begitu banyak kebijakan kampus sebenarnya yang dikeluarkan atau regulasi dari kampus itu yang pengimplementasiannya atau pengaplikasiannya itu tidak sesuai. Contoh, proses pelayanan. Saya pikir itu sudah diatur sedemikian rupa di tataran yang paling atas, jelas sekali sampai ke bawah. Cuma pada akhirnya proses pelayanan seperti jam-jam kerja kan, ini sering dikeluhkan oleh teman-teman mahasiswa. Apalagi saya mahasiswa akhir. Betul. Proses penyelesaian studi itu sering dikeluhkan. Dari jam kerja biasanya jam 8 sampai pulang jam 4, itu biasa pegawai itu datangnya
jam 9, jam 10. Kemudian pulang biasanya lebih cepat. Waduh, Tidak sesuai dengan jam jam kerja. kerja. Itu yang saya pikir berkaitan semua dengan dinamika yang ada di mahasiswa. Kemudian di dosen. Ini juga dosen ini saya pikir luar biasa memang. Biasanya ini juga sering sebenarnya. Ini persoalan jadwal perkuliahan. Iya. Ini kan sudah diatur ini. Dari hari Senin sampai hari Jumat, jam ini masuk jam 8 biasa kan. Cuma biasa dosen dengan kesibukannya Iya, ya. dia Undur. dengan jam yang mereka inginkan. Padahal bicara soal kesibukan, teman-teman mahasiswa juga punya kesibukan. Iya, betul. Nah, cuma mungkin lantaran dosen yang minta, ya mahasiswa tidak bisa berkata-kata lah, dia mengikut. Kemudian ini antara ini saya pikir yang penting juga organisasi dibenturkan dengan proses perkuliahan. Kita bingung biasa kegiatan di organisasi kemudian masuk mata kuliah. Itu saya pikir kembali lagi ke kita sebenarnya. Tujuan kita dari kampung ke Palu kan apa? Itu Iya. Jadi saya pikir itu sedikit dinamika dari kampus. Kalau bicara soal dinamika kampus sebenarnya Besar. Dan tidak cukup mungkin di waktu podcast ini. Belum lagi kalau teman-teman mahasiswa yang aktif di pergerakan kan, Iya. bahas isu kampus, regulasi kampus yang amburadul, itu semua sebenarnya dinamika kampus yang terjadi di kalangan mahasiswa. Gitu. Ya, mungkin itu sedikit pandangan dari Kak Kalbi mengenai apa itu dinamika kampus dan bagaimana. Tadi sudah jelaskan ada beberapa 3 pilar ya. Dari dosen, kebijakan, sama mahasiswa, organisasi. Ini mungkin yang menariknya itu sebenarnya kita mungkin kerucutkan ke organisasi ya. Karena mungkin kalau kita bahas dosen dan kebijakan agak ngeri juga kan. Ya, Maksudnya kan itu mungkin belum skalanya kita. Jadi kita bahas di organisasi dulu, nanti organisasi yang antarkan ke dosen dan kebijakan. Bagaimana kan? begitu kira-kira. Kayak contoh tadi yang disampaikan Kak Kalbi bahwa organisasi sekarang ruang lingkupnya di fakultas atau di universitas sudah mulai kecil ya. Iya. Mengenai kegiatan-kegiatan yang sudah dibatasi dengan mungkin apa ya jadwal-jadwal perkuliahan. Tambah lagi regulasi. Padahal sebenarnya di hari Sabtu Minggu adalah waktunya organisasi. Ya, Tapi sekarang pakai. dipakai. Aduh, berat juga. Nah, ini mungkin lanjut ini. Berarti kan kita bahas organisasi kemahasiswaan lah. Iya. Kira-kira dari pandangan Kak Kalbi ini seberapa penting organisasi kemahasiswaan itu untuk mahasiswa itu sendiri? Oke. Kalau saya ditanya soal seberapa penting organisasi untuk mahasiswa, saya pikir penting. Tidak ada kata lain selain penting untuk organisasi. Iya. Karena ini mungkin juga sering teman-teman dengarkan istilah bahwa apa yang kamu dapatkan di organisasi belum tentu kamu dapatkan di bangku perkuliahan. Iya, ya. Dan apa yang kamu dapatkan di bangku perkuliahan sudah tentu kamu dapatkan di organisasi. Itu. Dan saya berpikir juga, saya sampai sekarang juga masih aktif di organisasi. Saya mendapatkan begitu banyak wawasan baru di organisasi. Pengalaman jangan ditanya. Iya. Kemudian sebenarnya memang ada teman-teman yang bilang bonus dari organisasi itu yaitu relasi. Cuma saya pikir itu bonus sebenarnya. Iya, bonus. Kalau memang ditunjang dengan kita punya kemampuan seperti yang saya bilang tadi, kreativitas, dengan loyalitasnya kita berlembaga, saya pikir itu akan mengikut. Buat apa kita berorganisasi banyak, tetapi kita istilahnya hanya numpang nama. Kontribusi lah harus ada. Ya, kontribusi itu tidak ada. Tapi kontribusi itu penting juga untuk organisasi. Sampai muncul juga istilah, jangan tanyakan apa yang kamu Iya, ya. organisasi. Tapi apa yang kamu bisa Ya itu. Jangan tanyakan apa yang organisasi berikan ke kamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan ke organisasi. betul sekali. Begitu dia. Jadi itu sedikit pandangan juga dari Kak Kalbi mengenai seberapa pentingnya dan kontribusi dan harus sebenarnya memberikan kontribusi untuk organisasi ya, khususnya mahasiswa yang berorganisasi. Karena memang organisasi itu penting juga kan. Mungkin teman-teman punya pandangan lain, silakan mungkin komen di Komentar. ya kolom komentar kan. Tapi jangan lupa like and subscribe. Ya, jadi mungkin itu sedikit pandangan mengenai pentingnya organisasi dari narasumber kita kan. Cuman ini Kak Kalbi, sebenarnya biasa di kampus itu kan
kita sudah berorganisasi, seharusnya biasanya pandangan orang ketika orang berorganisasi itu dia bisa menyelesaikan masalah-masalah di organisasi di kampus ini. Nah, biasanya itu kalau dari Kak Kalbi itu masalah yang pada umumnya ada di kampus itu apa? Kalau bicara soal masalah, banyak masalah lagi di kampus. Masalah di kampus banyak. Saya kembali lagi seperti yang saya bilang tadi, persoalan kebijakan dari kampus, kemudian dosen tadi, persoalan pelayanan, ditambah biasa kan, ini bukan hanya biasa, ini sudah menjadi realita di setiap fakultas. Itu UKT-nya kan ini ada yang 3 juta, ada yang Tidak merata. iya, tidak merata. Jadi saya beranggapan begini, itu saya pikir jadi masalah juga. UKT yang sebegitu besarnya, tetapi fasilitas, kemudian pelayanan yang diberikan ke kita itu tidak sesuai. Betul. Itu masalah besar. Kemudian seperti yang saya bilang tadi juga, organisasi dengan kampus perkuliahan itu terkadang kita susah untuk membagi waktu. Mana yang lebih kita prioritaskan, organisasi atau perkuliahan? Kembali lagi ke tujuan awal Iya. datang ke sini kan. Kita datang di awal apa? Kuliah. Kuliah atau organisasi? Kan organisasi itu hanya sebagai penunjang sebenarnya. Tapi yang utama ya perkuliahan. Karena kita dibekali, diperingati, dikasih saran orang tua dari kampung, cepat-cepat kuliah. Kuliah bye-bye. Iya, sebenarnya bukan cepat-cepat kuliah, tapi bye-bye kuliah. Iya. Itu dia. Ya, jadi itu mungkin sedikit pandangan dari Kak Kalbi masalah-masalah apa yang bisa dihadapi ya ketika di kampus. Ini mungkin bisa menjadi pengalaman buat teman-teman yang baru masuk di lingkungan kampus yang akan Hadapi saja. hadapi saya dinamika kampus. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir ini Kak Kalbi. Ini biasanya jadi pertanyaan atau kebingungan ini untuk teman-teman yang baru-baru berorganisasi ini. Mereka yang biasanya bingung ini atur waktu antara organisasi kampus, apalagi dengan ada masalah yang Kak Kalbi bilang kan, waktunya organisasi sudah diambil perkuliahan. Itu bagaimana kalau Kak Kalbi di masanya Kak Kalbi ini, apalagi sebagai menteri Kastrat kan di BEM, itu bagi waktunya bagaimana? Oke. Kalau saya sebenarnya sederhana. Dan pertanyaan sederhananya itu bagaimana cara membagi waktu perkuliahan dengan organisasi. Iya. Kalau saya, kalau ada jam kuliah masuk kuliah. Kalau ada kegiatan organisasi ya kegiatan organisasi. Dan saya berpikir begini, perkuliahan itu kan jam masuknya hanya berapa jam? Iya. 1 jam, 2 jam. Bisa lagi kita kembali ke Organisasi. Saya pikir kalau untuk membagi waktu di organisasi itu dipelajari dia. Bagaimana caranya manajemen waktu dengan baik. Iya. Bagaimana caranya membagi waktu perkuliahan, membagi waktu organisasi, dan sesuai apa yang saya bilang di awal, tujuannya kita kuliah apa kan? Betul. Jangan sampai kita terlena dengan proses perkuliahan, proses organisasi. Organisasi. Karena organisasi itu kan penunjang dia. Itu dia. Iya, jadi itu sedikit tips atau apa ya, pengalaman dari Kak Kalbi mengenai membagi waktunya antara organisasi dan kuliah. Cuman biasanya itu Kak Kalbi, permasalahannya mereka bukan di waktu kuliahnya kayak masuk kuliah, tapi ketika kegiatan mungkin ini organisasi, kegiatan sore atau malam, mereka lebih pentingkan kerja tugas itu ya. Itu kira-kira bagaimana? Padahal mungkin biasanya tuh deadline-nya 1-2 hari lagi, tapi mereka nggak tahu itu mungkin salah satu alasan tidak mau ikut kegiatan organisasi atau mungkin memang bertabrakan ya. Ya, mungkin salah satunya bertabrakan. Tapi sebenarnya kalau dia sudah rasakan bagaimana manfaat berorganisasi, saya pikir dia bisa seimbangkan. Iya, iya. Mana yang dikerjakan dulu, mana yang dikerjakan belakangan. Kan pada akhirnya semuanya bisa terselesaikan. Iya, sebenarnya semua selesai. Organisasi bisa jalan, perkuliahan juga bisa jalan. Contohnya pada sore hari ini kan. Iya. Saya ini kalau bicara soal padat perkuliahan kan soalnya ada mata kuliah. Iya, iya. Cuma mau belajar dengan dosen ini. Betul, betul. Yang sana studi kan. Cuma Iya, iya. diatur. Jadi bisa di manajemen lah. Ya. Ini juga salah satu manfaat berorganisasi kan. Ya. Bisa hadir di podcast Masep yang luar biasa kali ini kan. Sebelum tutup ini Kak Kalbi, sebelum selesai dari podcast Masep sore hari ini, mungkin closing statement dari Kak Kalbi mengenai apa ya, bagi-bagi tips lah, pengalaman ke kawan-kawan profesi mengenai pengalaman Kak Kalbi berorganisasi selama ini. Bicara soal pengalaman berlembaga atau berorganisasi, saya sebenarnya belum banyak juga pengalamanku ini.
soal organisasi. Tapi dengan sedikit organisasi yang saya ikuti, manfaatnya itu begitu besar, luar biasa memang. Sampai saya bisa diundang teman-teman untuk podcast kan. Saya pikir itu salah satu manfaat dari berorganisasi. Kemudian manfaat lain yang saya dapatkan dari organisasi ya jelas relasi kan, wawasan baru itu bonus ya dari semuanya. Kayak saya bilang ke teman-teman, saya kembali di awal, jangan terlalu pedulikan teman-teman mau masuk di banyak organisasi. 1 atau 2 organisasi saya pikir sudah cukup. Yang intinya teman-teman loyal di dalamnya, kontribusinya teman-teman besar, gali sedalam-dalamnya ilmu yang ada di organisasi. Saya pikir teman-teman bisa juga seperti orang-orang yang ada di luar sana. Walaupun memang ada bahasa yang mengatakan dengan mengikuti banyak organisasi relasinya banyak, kan begitu kan, banyak orang-orang yang akan didapatkan. Cuma saya berpikir dengan 2 organisasi tadi atau 1, dengan kita berkontribusi, kita loyal di dalamnya, kita gali semua ilmu yang ada, pasti kita punya kemampuan, wawasan. Secara tidak langsung, secara otomatis relasi tadi itu akan mengikuti ya, karena kita punya kemampuan di dalamnya. Kemudian juga ini juga biasa sering teman-teman tanyakan pertimbangan untuk masuk organisasi, kira-kira bagaimana? Kalau saya tidak perlu ada pertimbangan. Yang intinya organisasi yang kita masuki itu tidak bertentangan dengan norma agama, norma agama yang kita yakini, kemudian tidak bertentangan dengan aturan dari negara dan masyarakat sekitar. Saya pikir tidak jadi persoalan. Saya begitu. Jadi kalau bicara soal pengalaman, saya tidak begitu banyak pengalaman, tapi luar biasa kalau berorganisasi, banyak manfaat. Ya, jadi itu mungkin sedikit tips dan pengalaman dari Kak Alwi mengenai dia berorganisasi. Iya. Kak Alwi berorganisasi mungkin dari awal kuliah. Dari awal kuliah sampai dengan sekarang. Jadi Ya. intinya mungkin untuk kawan-kawan profesi tetap berorganisasi. Iya. Dan Penting itu. jangan lupakan kontribusi teman-teman Karena untuk organisasi. Organisasi itu akan, maksudnya apa yang kita lakukan hari ini itu akan kita dapatkan di kemudian hari. Ya. Organisasi itu saya pikir tempat kita belajar, karena kita akan lanjut ke dunia yang sesungguhnya, dunia pekerjaan ini. Iya. Saya pikir di organisasi banyak kita belajar hal itu. Lagi di dunia pekerjaan itu lebih dominan administrasi kan? Iya. Organisasi kan Belajar semua soal itu. belajar administrasi, Manajemen. Jadi bisa diterapkan nanti di dunia asli. Makanya saya ini kalau di perkuliahan tidak terlalu paham, tidak terlalu masuk di kepalaku soal ilmu-ilmu yang diberikan teori. Makanya saya lebih banyak kontribusiku ke organisasi, karena saya pikir ketika saya dapat pengalaman banyak di organisasi, ilmu yang tadi saya pahami, saya bisa baca di buku, di internet. Nah, dengan sendirinya akan masuk di pikiran. Apalagi dengan dunia sekarang yang apapun bisa. Iya, itu. Sambil baring saja bisa baca buku. Betul. Ya mungkin itu sedikit diskusi kita di podcast Masep pada sore hari ini. Intinya pada podcast hari ini teman-teman, untuk kawan-kawan profesi tetap organisasi, karena masa kita di kampus itu dibatasi juga. Maksimalkan 7 tahun saja. 7 tahun itu adalah maksimalkan untuk organisasi. Ya tidak, minimal 4 tahun lah teman-teman ada organisasi yang teman-teman masuki, dan berikan kontribusi, gali ilmu sedalam-dalamnya di organisasi itu. Ya mungkin cukup sekian ya untuk podcast Himasep sore hari ini. Salam profesi, Himasep Jaya.